Bismillah. Kajian tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas. Esensinya atau manfaatnya, pelan-pelan. Tujuan utama dari pembelajaran ini pada hakikatnya diisyaratkan oleh Al-Quran dan Hadis adalah pertama, menjadikan keadaan hati kita atau jiwa kita menjadi bersih dari segala sifat dan keadaan yang buruk, bersih dari kotoran, yang dengan keadaan hati yang bersih ini diharapkan diri kita seutuhnya secara fisikal dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa memiliki dampak-dampak kebaikan dari kondisi hati yang bersih ini. Singkatnya, dari keadaan hati yang bersih ini bisa berdampak pada pribadi yang baik atau perilaku yang baik dalam kehidupan. Jadi kalau pelajaran kita sampai hari ini misalnya belum bisa berdampak pada kebaikan pribadi kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, berarti saya salah dalam mengajarkan dan saya bisa mengundurkan diri dan ustadz lain lebih bisa menyampaikan dengan baik, kan? Ini goalnya. Nanti lihat, semakin kita belajar harus ada perubahan-perubahan dalam keadaan diri kita. Jelas sampai sini? Nah, pelan-pelan ya. Sekarang perhatikan pelan-pelan. Jadi kalau orang sudah belajar materi ini, dan ini tugas Nabi. Tugas Nabi untuk menyampaikan, para ulama yang meneruskan. Dalil tentang ini ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian Nabi mulai mengajarkan mempraktekkan di Quran surah kedua ayat 151. Ini dalilnya. Jadi kalau ada orang bertanya, dari mana tahunya ini? Ini jawabannya bisa kita temukan dalam Al-Quran seperti ini. Jelas ya? Baik, pelan-pelan. Yang ini doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim, kan rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul dari kalangan umat yang lahir di sekitaran Ka'bah yang tugasnya menyampaikan risalah, wahyu, ayat, mengajarkan tuntunan ayat itu, hadis, mengajarkan isinya, hikmahnya, lalu membimbing umatnya untuk bisa memperbaiki keadaan hatinya, membersihkan jiwanya, wa yuzakkihim. Dari sini ilmunya dikenal dengan tazkiyatun nafas. Nah, ini doa Nabi Ibrahim jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, sekitar 30 generasi sebelum Nabi dilahirkan. Jadi jarak ke Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Ibrahim itu ada kisaran 30 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Ya, kalau Anda mau urutkan lebih dalam, misal ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Nalik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Addan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Di 30 generasi. Ini masanya Nabi Ibrahim. Kemudian dijawab di masa Nabi Muhammad SAW dengan turun ayat ini. Ya, ini jawabannya. Posisi di sebelah kanan paling bawah di Al-Baqarah. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ini. Jelas ya? Nanti kalau ada yang bertanya, kenapa Anda belajar tazkiyatun nafas? Mana dalilnya? Ini dalilnya, ini goalnya, ini hasilnya. Nah, jadi kalau kita nanti belajar kajian ini belum berdampak pada baiknya pribadi kita, berarti ada yang keliru. Nanti pelan-pelan kita akan pelajari. Jadi begitu nanti sudah belajar dari ujung kepala itu bisa dilihat mata mesti baik. Karena setelah belajar kajian ini, ayat Qur'annya akan berbeda. Quran surah 24, kan? Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Itu mata orang sudah belajar ini. Ada tentang telinga, ada tentang mulut sampai ke ujung kaki. Itu akan lain. Ya. Jelas sampai sini?
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.